yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu melambai tangan bidadari, membuat Said Qutb tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apa kata sipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati, la ilaha illallah. Said Qutb tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin mendapatkan sesuap makan, lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurnakah sandiwara ini? Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah karena hanya ingin mendapatkan sesuap makan, memenuhi janji perutnya. Sengaja diciptakan Allah perut lambung ini jauh dari kepala, paling tidak 3 jengkal. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Sengaja dibuat jauh supaya apa? Ini lambung, ini otak. Tapi ada orang-orang di situ lambungnya, di situ juga otak. Begitu murah idealisme dia jual. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya? Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Yang lain bisa dengan seragam tapak sucinya. Aku tak bisa. Yang lain bisa dengan seragamnya. Dia polisi, dia tentara. Saya tak punya seragam. Yang lain bisa dengan ototnya. Saya tak berotot. Satu-satunya yang bisa saya pakai suara saya inilah. Kalau suara ini pun juga tak boleh kuat, apalagi yang bisa dibuat menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak sampai masanya, nafas ini akan berakhir. Sekali tarik Allah, sekali hembus Allah. Allah ditarik, Allah juga yang dihembuskan bersama Allah. Tapi ada yang menakut-nakuti kita. Apa kata Bani Israel ketika sedang bersama Musa alaihi salam? Apa kata mereka? Berkata, Musa, lihatlah, pasukan Fir'aun berada di belakang kita. Mereka akan menangkap kita. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan tertangkap Musa. Kalla. Kata Musa, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah merasa ramai di tengah kesepian, merasa sunyi di tengah keramaian. Tampaknya ramai, tampaknya banyak orang, tapi sebenarnya sepi karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara, gelap gulita, tak ada siapapun yang menemani, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam keramaian, karena ramai bersama Allah. Di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara yang busuk, tapi bisa keluar tafsir Al-Azhar. Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak depresi? Kenapa tidak hilang ide-ide cemerlangnya? Karena kontaknya tak pernah putus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa berada di ruang ber-AC? Tenang, adem, ayam, tentram. Mengapa tidak datang ide cemerlang? Karena kau sudah lama putus kontak dengan Allah. Oleh sebab itu jangan pernah kau putuskan itu dalam hembusan nafasmu. Maka sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawamu, yang keluar dari mulutmu adalah Allah. Allah. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada berkata Allah, Allah. Alladzina yadhkuruna, mereka yang berkata Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Itu juga yang dia katakan. Tapi Abdul Somad orangnya lemah dan rapuh. Sampai masanya ketika malaikat mencabut nyawanya, datang anak-anak muda dari Yis Al-Azhar. Mereka membisikkan ke telinga sebelah kanan, Ustaz Abdul Somad, kami tahu kau tahu bacaan ini, tapi kami hanya menjalankan sunnah Rasulullah. La ilaha illallah. Meleleh air matanya. Kenapa dia menangis? Itu bukanlah tangisan kesedihan, tapi itu adalah respon. Selama ini kalau dia merespon, dia gerakkan tangannya, tapi saat itu tangan tak mampu bergerak.
Biasanya dia merespon tersenyum. Saat itu senyum tak lagi ada, tapi saat itu yang ada hanyalah satu-satunya respon dengan melelehkan air mata. Sedihkah dia? Dia tidak sedih. Tapi saat itu dia sedang bangga. Anak-anak muda yang 20 tahun yang lalu dia ceramahkan subuh di Masjid Al-Azhar. Hari itu anak-anak muda itu memperjuangkan Islam.